Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Eka Julinarsi, Guru IPA SMP Negeri 1 Atap Dukun, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Bersama Rumah Belajar, yuk belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tahu nggak sih bagaimana sebuah kapal yang terbuat dari besi bisa berjalan di atas air? Lalu, bagaimana pula sebuah kapal selam bisa menyelam hingga ke dasar lautan? Dan bagaimana pula sebuah balon udara bisa terbang ke angkasa? Jadi, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Apa saja yang akan kamu pelajari? Yang pertama tentang bunyi hukum Archimedes, dan yang kedua tentang penerapan hukum Archimedes. Jadi, hukum Archimedes berbunyi, jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Secara matematis, hukum Archimedes dituliskan dengan persamaan Fa sama dengan Rho kali G kali V, di mana Fa adalah gaya ke atas, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah gravitasi bumi, dan V adalah volume zat cair yang didesak. Berdasarkan hukum Archimedes tersebut, sebuah benda yang masuk ke dalam zat cair bisa mengalami 3 kondisi. Yang pertama, benda bisa mengalami kondisi terapung. Yang kedua, benda bisa melayang di dalam air. Dan yang ketiga, benda bisa tenggelam di dalam air. Pada kondisi terapung, massa jenis benda nilainya kurang dari massa jenis zat cair. Secara matematis, gaya angkat ke atas dituliskan dalam persamaan Fa sama dengan V kali Rho C kali G, di mana volume benda yang digunakan adalah volume benda yang tercelup ke dalam zat cair. Pada kondisi melayang, nilai massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Secara matematis, gaya angkat ke atasnya dituliskan dalam persamaan Fa sama dengan V kali Rho C kali G. Sedangkan pada kondisi tenggelam, nilai massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Yuk kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah balok bermassa jenis 1200 kg per meter kubik terapung pada zat cair seperti pada gambar. Berapakah massa jenis zat cair tersebut jika hanya 2/3 bagian balok yang tercelup? Untuk penyelesaiannya, jadi, massa jenis zat cair tersebut adalah 1800 kg per meter kubik. Dengan demikian, terbukti bahwa massa jenis benda yang lebih kecil daripada massa jenis zat cair akan menyebabkan benda tersebut terapung pada zat cair. Contoh soal yang kedua. Sebuah balok dengan tinggi 40 cm dan massa jenis 750 kg per meter kubik mengapung pada zat cair yang massa jenisnya 1200 kg per meter kubik.
berapakah tinggi balok yang muncul di atas permukaan air? Untuk penyelesaiannya, pertama kita harus mencari terlebih dahulu volume benda yang tercelup ke dalam air dan volume benda yang muncul di atas permukaan air. Dengan demikian, kita bisa menentukan berapa tinggi balok yang muncul di atas permukaan air. Hukum Archimedes ini banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pada kapal laut. Pada kapal laut terdapat lambung kapal yang berisi rongga udara, sehingga kapal mendapatkan gaya apung yang cukup besar yang menyebabkan kapal dapat mengapung di permukaan air. Yang kedua yaitu pada kapal selam. Pada kapal selam juga memiliki rongga udara yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya air atau udara. Ketika mengapung, rongga tersebut akan terisi oleh udara, sedangkan ketika tenggelam, rongga tersebut akan terisi oleh air. Yang ketiga yaitu galangan kapal. Prinsip kerjanya hampir sama dengan kapal laut. Pertama-tama, galangan kapal diisi dengan air laut, kemudian ditempatkan tepat di bawah kapal laut. Lalu airnya disedot dan dikeluarkan, sehingga galangan kapal akan naik ke atas dan muncul ke permukaan air. Yang keempat yaitu jembatan ponton, di mana pada jembatan ponton terdapat kumpulan drum-drum kosong yang disusun berjajar menyerupai jembatan. Drum-drum tersebut harus tertutup rapat sehingga tidak ada air yang masuk ke dalamnya. Dengan demikian, jembatan ponton akan terapung mengikuti pasang surutnya air. Selanjutnya yang kelima yaitu balon udara. Balon udara berisi gas hidrogen atau helium, yang mana massa jenis gas ini lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis udara, sehingga balon udara dapat melayang. Dan yang terakhir yaitu hidrometer. Hidrometer merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Nilai massa jenis suatu zat cair dapat diketahui dengan membaca skala pada hidrometer yang ditempatkan mengapung pada zat cair. Sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini tentang hukum Archimedes. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.